Musim 2024-2025 akan berakhir. Banyak tim yang sudah memastikan juara ya. Ada di PL, di mana Liverpool sudah memastikan juara. Lalu ada pula di Ligue 1, bahkan PSG lebih dulu memastikan dirinya sebagai juara. Lalu akhir-akhir ini juga ada di Bundesliga, eh, di mana Bayern Munich ini pun juga memastikan bahwa dirinya juara dan menjadi gelar pertamanya Harry Kane ya. Ada banyak klub yang belum memastikan juara. Di liganya ada Portugal, persaingan ketat Sporting Lisbon dan Benfica. Lalu ada juga di Serie A, Napoli dan Inter. Terus di Spanyol menurut saya gelar juara diambang untuk Barcelona karena selisihnya 4 poin, ya 4 poin dengan Madrid. Tapi kita tidak akan membahas ya bagaimana peluangnya dan mereka akan bertemu nanti di weekend ini. Tapi kita akan membahas itu deretan pemain yang akan habis kontraknya di akhir musim ini ya. Kita sudah tahu ada yang namanya TAA, di mana TAA ini sudah akan keluar dari Liverpool dan akan melanjutkan karirnya ke Real Madrid. Lalu ada Jorginho juga yang mana mana dia itu di City. Di City udah selesai dan dia pun akan melanjutkan ke Flamengo. Terus lalu ada yang namanya Eric Dier di Bayern Munich akan melanjutkan ke AS Monaco. Tapi banyak deretan pemain yang dari nama kita sudah tahu dia akan habis kontraknya musim ini dan akan melanjut kemana, nah itu belum tahu ya. Satu ada Lionel Messi, dia sama Inter Miami ya kelar, selesai. Lalu ada pula yang namanya siapa, Ronaldo. Kedua pemain ini jelas ya, kemungkinan besar Inter Miami tetap stay dengan Messi akan diperpanjang dan juga si CR7 pun juga akan stay di Al Nassr ya, kemungkinan seperti itu ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa selanjutnya. Nah, lalu selain 2 mega bintang GOAT itu ada beberapa nama, yaitu ada Koke. Nah, ini Koke bisa dikatakan identik dengan yang namanya ATM ya, Atletico Madrid. Tapi kontraknya akan habis di akhir musim ini. Nah, kita tidak tahu dia akan kemana. Lalu di lini belakangnya MU ada nama yang familiar ya, yaitu ada Victor Lindelof. Akhir-akhir ini juga main juga. Kontraknya akan habis bersama MU. Dia belum tahu diperpanjang apa enggak. Lalu ada nama yang namanya Neymar, itu pun juga akan habis kontraknya sama Santos. Nah, kita lihat seperti apa itu. Tapi ada beberapa nama yang menurut saya ini akan jadi bursa atau buruan. Karena dari segi usia dan juga performa, meskipun gratisan pemain-pemain ini di luar yang tadi saya bicarakan itu masih punya value yang kuat ya. Yang pertama itu adalah Thomas Müller, produk akademi dari Bayern Munich ini akhirnya mengakhiri kontraknya dan dia akan cabut dari Bayern Munich akhir musim ini dan dapatkan gelar ya. Jadi perpisahan yang bagus. Nah, kita tidak tahu nanti akan kemana. Kabarnya Müller ini akan ke yang namanya siapa, MLS ya. Kalau kita lihat usianya memang 35, MLS tuh hal yang paling make sense. Tetapi menurut saya Müller itu di Serie A itu masih bisa sih. Müller di Serie A itu masih bisa 35 tahun gitu. Yang pertama itu. Lalu kedua, masih di Bayern Munich. Dan ini saya cukup kaget ya karena kontraknya selesai di tahun ini, di musim ini, yaitu Leroy Sané. Wow, Sané. Padahal kalau kita lihat di statistik di Bayern Munich musim ini, cetak gol terbanyak memang Harry Kane, satu itu. Yang kedua emang Jamal Musiala ya, anak muda 22 tahun, keturunan Inggris Jerman, memang tapi cedera kondisinya. Yang ketiga itu adalah Michael Olise. Nah, selanjutnya itu ada nama yang namanya Leroy Sané, tapi kontraknya malah kok selesai tahun ini. Ini bisa dikatakan sangat disayangkan ya kalau dia keluar dari Bayern Munich. Meskipun Bayern ini banyak wingernya ya.
selain Olise dan juga Sané, ada juga anak muda Mathys Tel, terus langsung ada Kingsley Coman, lalu ada Gnabry, ada 5 seorang winger untuk merebutkan dua dua tempat lah ya, bek kiri dan bek kanan. Nah itu belum pemain-pemain akademi. Nah ini kita lihat seperti apa, dan itu belum, winger-winger lainnya ya. Ada anak muda dari, Australia ya, Nestori Irangunda, lalu ada juga, anak muda juga 16 tahun, keturunan Nigeria Jerman, Wisdom Mike itu juga sudah ada di squad sekali, dan itu mungkin akan beberapa nama yang mungkin akan diorbitkan oleh Vincent Kompany itu juga belum yang namanya pemain, transferan dari si Bayern itu sendiri. Belum lagi kalau Florian Wirtz beneran ke Bayern Munich, si Jamal Musiala itu kan bisa bergantian ya, berada di samping salah satunya, gitu. Jadi kemungkinan Leroy Sané akan dijual ini, akan pindah, bukan dijual ya, akan pindah karena akan bebas transfer, itu sangatlah besar, akan sangat besar, dan dia kalau pindah, menurut saya dengan usia 29 tahun, masih mungkin kalau dia di Premier League yang intensitasnya tinggi, La Liga pasti sangat mungkin banget, Serie A pasti akan sangat berguna. Nah pertanyaannya kemana? Pertanyaannya kemana? Kalau rumor yang beredar dia dirumorkan ke Arsenal, dirumorkan ke Arsenal. Kalau melihat kondisi Arsenal saat ini, di sisi kiri ini belum ada nama pasti, kadang dimainkan Martinelli, kadang Trossard ya, mungkin make sense kalau dia berada di sebelah kiri sih. Menurut saya itu, karena posisinya, eee, bergantian dengan Saka lah, mungkin Saka pindah switch gantian lah, mungkin itu. Dan menjadi punya getor yang bagus banget ini menurut saya sih, Sané itu sendiri, tuh. Jadi ini bisa menambah values tersendiri ya kalau memang benar dia pindah ke Arsenal, itu yang kedua. Lalu ada Kevin De Bruyne, KDB. KDB ini masih 33 tahun, masih ya jauh lebih muda dibandingkan, eee, Muller ya, dan secara EQ pun juga masih oke banget, musim ini udah 7 assist di Premier League ya. Jadi masih punya kontribusi yang mentereng untuk yang namanya Man City ya. Meskipun Man City sangat turun banget musim ini. Nah ini banyak yang merumorkan dia akan pindah, kalau kita lihat di Transfermarkt ya, data di Transfermarkt, dia kemungkinan di MLS, banyak yang menyebut dia akan ke Chicago Fire. Terus ada juga yang menganggap dia bisa ada rumor 20% ke Inter Miami. Lalu ada juga yang merasa ke 77% ke Fenerbahce ya. Tapi kalau kita lihat ada juga nama yang itu Aston Villa di sini 78%, dan ada juga yang namanya Napoli. Nah, dia pun kalau di Liga Inggris masih sangatlah berguna ya. Cuman PR-nya Kevin De Bruyne ini kan adalah gajinya ya. Gajinya emang besar. Dan kita lihat seperti apa nantinya kalau dia benar-benar kalau menurut saya agak susah kalau dia ke Premier League. Satu itu, jadi kemungkinan paling always kalau dia mau cari duit ya di MLS atau di Liga Gurun nih, ke Arab gitu. Kalau dia memang mau cari duit, tapi kalau mau tetap main di Eropa, harusnya dengan skill dia, Serie A itu masih bisa sih. Serie A, dan ke Napoli itu is a good choice yang menurut saya. Bahkan ke Inter pun masih sangatlah bisa ya, karena Inter kan mainnya 3-5-2, tengahnya kan Mkhitaryan dan juga si siapa, Hakan Calhanoglu ya, 2 pemain ini kan sama 30-an. Jadi gantiin Kevin De Bruyne tuh sangatlah make sense sih. Itu. Jadi kalau ada tim Eropa, entah itu di Serie A, bahkan kalaupun ke Premier League, mendatangkan Kevin De Bruyne ini sangatlah make sense banget dan bagus banget sih. Itu. Lalu satu lagi itu, masih di Jerman, yaitu Jonathan Tah, 29 tahun, dari Leverkusen, dia posisinya adalah back ya, back, dan dia kapten di Jonathan Tah ini di, Leverkusen. Performanya cukup oke, musim lalu terutama ya, sangatlah oke untuk si Leverkusen, dan kita lihat ya banyak klub yang
menawarin dia ya, karena dia tidak diperpanjang oleh Leverkusen, sangat disayangkan sekali. Banyak yang merumorkan dia kemungkinan bisa ke Real Madrid, bisa juga, dan ini di Transfermarkt ada juga yang merumorkan dia ke Bayern Munich, bisa juga ke Newcastle, ada juga ke MU. Kita lihat seperti apa. Kalau Xabi Alonso beneran ke Real Madrid dan semakin besar makin ke sini, bukan tidak mungkin Jonathan Tah ini pintunya akan semakin terbuka lebar ke Real Madrid. Bisa jadi, ya. Kalau dia pengen dapat adaptasi yang cepat ya ke situ, tapi kalau dia mau challenging, ya mungkin ke Serie A. Nah ini PR antara MU, banyak yang rumor katanya MU, Newcastle, kita lihat seperti apa. Tapi kalau mau comfort zone ya ke Bundesliga aja, ke Bayern Munich. Tapi dengan adanya Jonathan Tah ini harusnya menambah added value di lini pertahanan klub barunya sih. Ya ini bagus juga. Nah satu lagi, ini striker yang menurut saya usianya mau posisi apa ya, golden age-nya pemain bola, belum lah ya, tapi ini mau mendekati, dan dengan kondisi sekarang performanya luar biasa, yaitu Jonathan David ya. Dari Lille, 25 tahun, musim ini kontraknya habis dengan Lille, sangat disayangkan, sayang banget. Padahal musim lalu dia di Ligue 1 itu 19 gol dalam 34 match, ya, musim 23-24. Musim 22-23, bentar, kita lihat ya, dia itu sudah main di Lille musim 2020-2021. Musim pertama di Lille 13 gol di Ligue 1. Lalu 2021-2022 15 gol, naik ya. Musim pertama 13 gol dan 3 assist, musim kedua hanya 15 gol, tidak ada assist. Musim ketiga 22-23 24 gol, 4 assist, wow naik banget. Musim keempat, ya berarti keempat 23-24 ya, 23-24 19 gol, 4 assist, turun ya golnya, turun, tapi menit play-nya turun juga, ini kemungkinan ya dia cedera. Terus musim ini, ya di Ligue 1 masih 30 match, 16 gol, 5 assist, ya, dan ini belum selesai. Ini menunjukkan bahwa performanya dia makin matang, dan menurut saya Liga 1, Ligue 1, Prancis ini udah nggak layak sih dia main di Ligue 1. Karena performanya oke, sedangkan Lille sendiri ini masih di rank 5. Kondisinya sekarang dia pencetak gol terbanyak ketiga ya, di bawahnya Dembele dan Greenwood, ya. Jadi, kalau pindah dia hal yang wajar sih, ya. Untuk mendapatkan menit bermain yang lebih kompetitif lah ya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Bahkan dia di Champions League musim ini, 10 match 7 gol, 2 assist. Bagus banget ya. Bagus banget. Dan dia akan menjadi pembelian yang bagus banget, ya, kalau ada klub yang bisa mendapatkan dia. Kalau saya lihat mirip-mirip permainannya tuh mirip-mirip Isak ya, mirip-mirip Isak, jadi daripada Isak mending ini sih, ya, mending Jonathan David. Karena free ya, free transfer gitu. Pertanyaan dia akan kemana? Kalau ke Madrid, besar kemungkinan enggak. Udah ada Mbappe, Rodrigo, Vini, Endrick, jadi nggak mungkin. Ke Barca pun mungkin jadi pelapisnya Lewandowski, tapi saya rasa enggak. Ada yang merumorkan dia ke Inter dan Juventus. Nah ini menarik ya, kalau di Inter mungkin dia, apakah Inzaghi akan merubah pattern-nya 3-4-3, jadi menduetkan, atau 3-4-1-2, satunya itu Lautaro, free roll, duanya mungkin Jonathan David dan Marcus Thuram, mungkin saja ya. Bahkan, makin kecil ada rumornya juga ke Arsenal 24%. Tapi kalau saya sebagai Arteta ya, daripada Isak mending ini, Isak 150 juta, ini free transfer. Dan secara gaji pasti lebih murah Jonathan David. Saya yakin itu. Ya, cuman adaptasinya dia akan lebih PR. Tapi dia masih 25 tahun, jadi masih ada, ruang dia untuk growth lagi sih menurut saya. Jadi ada klub yang bisa dapat Jonathan David ini sangat bagus banget sih. Ini menurut saya striker yang underrated, jarang orang bicarakan, karena orang pasti bicarakan Isak, Gyökeres, ya itu sih, Isak, Gyökeres, terus, Nketiah dari Frankfurt, ya itu beberapa nama-nama pemain ya.
yang mungkin banyak digadang-gadang, tapi Jonathan David menurut saya salah satu striker underrated saat ini, dan klub yang bisa dapatkan dia musim depan itu akan mendapatkan durian runtuh sih, ya. Semoga dia tidak salah pilih klub dan dapat menit bermain yang oke dan langsung bisa adaptasi dengan cepat sih dengan klub barunya, itu. Jadi itu 5 pemain yang menurut saya, meskipun gratisan, tapi masih ada value-nya. Ada Muller, lalu ada Sané, lalu ada Kevin De Bruyne, lalu ada Jonathan Tah, dan yang terakhir ini paling bervalue yaitu adalah Jonathan David. Kita akan lihat ya Jonathan David akan pindah kemana dan akan bermain untuk klub apa musim depan.